Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman dimanapun berada, semoga pada sehat-sehat. Oke, sesuai dengan banyaknya pertanyaan teman-teman atau kendala teman-teman, di mana banyak yang bilang masih belum bisa menentukan area SND teman-teman. Oke, ketika dapat menentukan area SND, lalu kesulitan untuk menentukan area TP dan stop loss-nya. Kadang kejauhan dan harga kembali turun, atau kadang harga malah kembali naik, seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan coba bahas teman-teman. Di sini kita lihat per gold ini, kita bahas dia di time frame kecil aja, untuk scalping aja. Ini M30. Oke, jadi yang pertama teman-teman wajib memahami yang namanya area SND teman-teman. Bagaimana area SND itu? Jadi area SND itu contohnya seperti ini. Di sini ada drop, base, drop teman-teman. Ini ada drop, base, drop, area supply. Di mana area supply ini sangat berpengaruh terhadap naik turunnya harga di masa yang akan datang teman-teman. Oke, ini di bawah kita akan gariskan dulu agar teman-teman lebih memahaminya. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan ketika harga sampai di area tersebut, ketika harga sampai di area ini, lihat reaksi yang terjadi di sini, teman-teman. Nah, di sini dia tidak sanggup closing di atas daripada area yang kita tandain ini, sehingga harga kembali turun. Di sini harga turun, candle bearish. Nah, setelah dia kembali turun, ada kembali di sini area drop, base drop, area supply juga. Perhatikan kembali reaksi daripada candlestick merah ini. Dia membuat rejection yang tadinya sudah sempat turun sampai sejauh ini, tetapi dia closing tepat di garis supply ini, teman-teman. Nah, itulah penyebabnya kenapa harga kembali naik. Oke. Jadi di posisi seperti ini, apakah kita bisa open posisi? Kalau untuk instant order ini belum bisa kita lakukan, teman-teman. Jangan kita lakukan di posisi seperti ini, karena posisinya di sini dia terhalang. Di sini dia terhalang, di sini juga dia terhalang, teman-teman. Oke. Jadi bagusnya kalau mau open posisi, tunggu aja ketika candlestick ini closing di atas ini, teman-teman. Tapi ingat, di sini juga ada area base. Itulah yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan open posisi. Oke, coba kita naikkan time frame. Lalu pertanyaan teman-teman lagi, di time frame berapakah idealnya kita untuk open posisi? Nah, jadi tergantung daripada pola trading teman-teman. Kalau teman-teman bermain scalping, idealnya itu yang sering saya lakukan itu di time frame M30 dan M15, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, nah ketika candlestick bearish ini tidak mampu closing di atas daripada area base ini, maka dia kembali turun, teman-teman. Dan ketika dia tidak mampu juga closing di bawah daripada area ini, dia naik kembali. Nah, jadi harga di sini-sini aja, teman-teman. Makanya bagusnya wajib kita tunggu dia closing di salah satu area ini, lalu kita analisa kembali, teman-teman. Nah, potensinya dia bakal kuat naik atau membuat retrace terlebih dahulu baru naik. Seperti itu. Oke, ini di XAU kita coba ganti pair lagi biar teman-teman lebih paham. Karena di sini saya khusus untuk membahas area yang benar-benar bisa kita jadikan setup, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengenal SND tersebut. Seperti itu. Oke, kita coba cek di euro. Kita lihat euro USD. Kita akan analisa di time frame M30. Di sini akan kita bahas bagaimana menentukan setupnya dan bagaimana kita menentukan take profit dan stop loss, teman-teman. Oke, kita rubah ke M30. Oke, di sini posisi sekarang harga sedang berbalik, teman-teman.
Perhatikan di sini kita langsung buat area drop base rally, di mana area ini adalah area demand yang masih fresh, teman-teman. Nah, di sini dia belum sampai menyentuh area ini, sudah membuat rejection, teman-teman. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan open posisi di situasi market seperti ini? Nah, bisa teman-teman lakukan dengan melakukan pending order di area ini, teman-teman. Pending order di area ini. Oke, teman-teman bebas mau di bawah ini, atau mau di tengah, mau di atas. Bebas, teman-teman. Mau di tengah, mau di area sini, bebas. Nah, karena harga nanti akan turun terlebih dahulu baru mengalami kenaikan, teman-teman. Kenapa saya yakin ini akan mengalami kenaikan kembali setelah masuk di area ini? Karena di sebelah kirinya juga ada area base kembali, teman-teman. Nah, di sini sangat berdouble ya. Jadi ini juga sudah satu level dengan area support di sini di sebelah kirinya. Nah, maka saya katakan kalau mau pending order, pendinglah di area ini, teman-teman. Pending di area ini. Nah, antara area ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Karena ini tidak akan tertembus, teman-teman, dalam jangka pendek ini. Karena ini potensi pemantulan ini atau rejection ini sangat kuat, teman-teman. Di sini ada pendukung support, banyak area demand, maka ini sangat kuat untuk kita jadikan entry buy, teman-teman. Pending order. Ingat di sini pending order. Kenapa kita tidak melakukan instant order di sini? Untuk mengurangi yang namanya terjadinya floating loss yang sangat terlalu besar, teman-teman. Bayangkan ketika kita open di sini secara instan, potensi untuk penurunan ini masih kuat, teman-teman. Kenapa masih kuat? Karena area ini belum sampai di area demand ini. Harga ini belum sampai. Jadi kalau kita mau buy, kita harus pending di area sini. Nah, seperti itu. Kalau mau sell, ini sudah tanggung, teman-teman. Nah, posisinya kan ada di sini. Sudah sangat tanggung untuk sell. Jadi lakukanlah open posisi secara aman, bisa kita pending order di area ini. Seperti itu. Apalagi ketika kita hanya punya saldo kecil, teman-teman. Jadi kita harus menghindari yang namanya floating loss terlalu lama, apalagi terlalu tinggi, teman-teman. Itu berakibat kena MC. Seperti itu. Walaupun nanti harga akan kembali naik, tapi ketika kita open di sini dan floating loss terlalu tinggi, maka kita akan terkena MC, apalagi saldo kita hanya kecil, teman-teman. Jadi seperti itu cara kita untuk open posisi dengan aman, teman-teman. Oke, jadi di mana kita meletakkan area take profit? Nah, itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, teman-teman bisa tukar time frame ini ke M15. Jadi kalau misalnya seperti ini, teman-teman, di sini kan udah jelas terlihat area drop base drop, teman-teman. Di sumbu-sumbu candle ini sudah jelas area drop base drop. Tapi mungkin kalau kita sudah mengerti bisa kita pahami area ini. Kalau belum begitu mengerti, kita tinggal tukar ke M15, teman-teman. Nah, di sini kan langsung terlihat areanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk take profit yang idealnya di area sini. Kalau kita ambil entry buy limit di sini. Jadi idealnya kita ambil di area sini, teman-teman. Paling tinggi dia di area ini untuk TP. Jadi ini penting juga, apalagi kita masih pemula, teman-teman, tidak usah terlalu tinggi untuk mengambil TP-nya. Ambillah sewajarnya, teman-teman, secukupnya saja dulu untuk awal-awal ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita dapat di area ini kan, ini sebenarnya sudah cukup lumayan. Seandainya kita entry di area ini, coba kita ukur berapa pips yang kita dapatkan. Nah, sekitar 17 sampai ke 18 pips, teman-teman. Kan sudah sangat lumayan, seperti itu. Jadi untuk di awal-awal kita tidak perlu terlalu jauh untuk mengambil area TP sampai ke area ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu jauh. Apakah kita bisa mengambil langsung ke sini? Bagusnya kalau masih awal, ambillah di sini. Dan kalau sudah yakin, misalnya harga sudah sampai di sini,
open posisi kita ada misalnya 3 layer. Nah, bisa teman-teman hold 1 layer, setelah harga sampai di area ini, jauhkan ke sini area TP-nya. 1 layer, ingat 1 layer. Kalau yang 2 layer biarkan aja di sini. Nah, tetapi ketika teman-teman sudah melakukan hold di sini, di area ini, jangan lupa lakukan pemindahan stop loss yang tadinya misalnya di area ini atau di area ini. Pindahkan sampai dia di atas daripada titik entry kita, agar kita tetap profit ketika harga tidak sampai ke area ini, teman-teman. Misalnya, harga sudah sampai di sini, kita sudah kena TP sebanyak 2 layer di area sini, lalu 1 layer kan tadi sudah dipindahkan di area sini, teman-teman. Maka teman-teman bisa pindahkan SL-nya juga yang tadinya di sini. Untuk yang 1 layer ini, pindahkan di area sini misalnya, atau di area sini. Jadi ketika dia gagal atau tidak sanggup menembus area ini, dia turun kembali, kita tidak ada masalah, kita tetap profit, teman-teman. Break even. Seperti itu. Stop loss profit, gitu dia. Itu cara kita untuk menempah juga mental kita saat trading. Seperti itu. Karena saya tahu teman-teman pastinya mengalami ini ya, jantungan gitu ya, atau merasa ragu gitu ya ketika teman-teman menunggu harga ini sampai di area TP. Nah, saya tahu pasti teman-teman akan merasa khawatir. Apakah itu sampai atau nanti langsung berbalik lagi gitu. Jadi ketika sudah profit ada biru sedikit langsung close gitu. Jadi seperti inilah cara kita untuk memanajemen ataupun menempah mental kita agar tetap terjaga psikologi, teman-teman. Jadi tidak terganggu. Nah, sekarang kita masuk ke area stop loss. Untuk area stop loss, teman-teman bisa pasang di area ini. Nah, ketika misalnya teman-teman punya saldo kecil, jadi saran saya jangan sampai melebihi dari 30 pips, teman-teman, atau dari 20 pips. Kalau misalnya saldo kita di bawah dari $50, jangan sampai lebih dari 30 pips. Maksimal 30 pips lah maksimal. Jadi kalau bagusnya, teman-teman pasanglah dia sekitar 20 pips, teman-teman. Seperti itu caranya. 20 pips sekitar di area ini kita coba tentukan dulu. Jadi biar teman-teman juga memahami bagaimana cara memasang SL dan TP. Nah, di sini kan anggap aja kita entry di area ini ya, di dalam kotak ini. Oke lah, kita ambil di tengah ini ya. Oke, kita coba cek berapa pips sampai di area ini. Nah, sampai di area ini masih 7 pips, teman-teman. Jadi kita bisa pasang dia di bawah daripada area ini. Ini lebih aman, teman-teman. Kenapa lebih aman? Karena area ini tidak akan tertembusnya di dalam jangka pendek ini, teman-teman. Nah, kita bisa pasang dia di area sini. Sebentar. Nah, kalau kita pasang di area sini, dia masih sekitar 11, teman-teman. 11 pip. Tetapi dia sudah di bawah daripada area base ini, teman-teman. Area demand ini. Nah, jadi posisinya aman. Seperti itu. Jadi ini kan sekitar perbandingannya kan sekitar 1:1 lebih lah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sharingkan pada video kali ini. Untuk mengenali area base itu sangat mudah sebenarnya ya. Teman-teman tinggal melihat aja ada drop base drop, rally base rally, rally base drop, drop base rally, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 ini yang perlu teman-teman ketahui dan kuasai untuk menentukan setup yang benar-benar akurat, teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu, teman-teman, untuk video kali ini. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Tetap semangat dan salam profit.